Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara hari ini untuk memberitahukan sesuatu yang sebenarnya mungkin nyaris tidak pernah dikotbahkan. Mari kita sebentar mendengarkan rahasia yang luar biasa terhadap anak-anak. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengarkan sekarang. Tuhan, lindungi kami dengan darah Yesus supaya ketika kami mendengarkannya dengan cermat, dengan tepat, dan kami dapat mempraktekkannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru hari ini. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 18 ayat 10. Matius pasal 18 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Saudara pemirsa, ketika orang miskin itu atau Lazarus yang miskin itu meninggal, katanya ada dua malaikat mengangkat dia langsung bawa ke pangkuan Abraham. Jadi saudara sekalian, sebenarnya hanya kita yang tidak lihat. Tetapi bila engkau orang yang percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus, maka di kiri kananmu sebenarnya ada malaikat Tuhan. Bukan hanya engkau, tapi keturunanmu, anak-anakmu. Kadang-kadang kita melihat, aduh, ngeri dalam sebuah kecelakaan. Ternyata Tuhan masih selamatkan anak-anak. Sudah bisa dengar ceritanya sehari-hari.
Tadi firman Tuhan mengatakan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Saudara pemirsa, itu sebabnya mengapa kami atau saya dirikan sebuah yayasan. Yayasan untuk menampung wanita-wanita yang hamil dan kemudian tidak punya suami. Apapun alasannya, kami tampung. Kemudian kalau sudah lahir anaknya, kami tawarkan. Biasanya mereka tidak mau merawat anaknya, kami tawarkan kepada orang-orang percaya atau hamba-hamba Tuhan supaya dibesarkan. Dan bagaimana dengan statusnya? Kami tidak pernah lupa untuk minta fotokopi KTP orang itu dan juga membuat surat pernyataan bahwa dia menyerahkan anaknya, dan melalui surat itu kita urus kepada polisi, kemudian polisi memberikan rekomendasi dan kita urus ke Disduk Capil. Dia mendapatkan akte kelahiran sesuai dengan nama ibunya. Selesai. Jadi kami mengurus begini karena apa? Tahu ayat firman Tuhan ini. Jadi kepada saudara-saudara sekalian, saya mengatakan kepada saudara sekalian, tolong kita takut akan Tuhan dan menolong menyelamatkan anak-anak bayi yang seperti ini kondisinya. Kita menghormati Tuhan dan percaya benar-benar bahwa Tuhan tidak pernah salah. Seorang anak lahir, dan bila engkau orang tua yang mengasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan memelihara anakmu dengan selamat, membuat dia lahir dengan selamat, dan membuat juga saudara dapat merawatnya, membesarkannya, memberi berkat kepadamu, karena Tuhan saja memperhatikannya. Ada malaikat bagi anak-anakmu yang menghadap Allah Bapa di surga, dan dengan demikian Allah Bapa di surga mencurahkan berkat kesehatan yang baik dan pertumbuhan yang normal kepada anak-anakmu. Mari tolong ingat ini. Dan kemudian kalau Tuhan memelihara anak-anak, maka ketika anak-anak itu menjadi besar, atau engkau sekarang para pemirsa sekalian yang sudah menjadi dewasa, tidak peduli statusmu seperti apa, kalau engkau mengasihi Tuhan, mari kita baca bersama-sama apa yang terjadi dengan Lazarus yang miskin. Mari kita baca firman Tuhan dari Lukas pasal 16. Lukas pasal 16. Lazarus itu menderita sejak kecil, sejak bayi mungkin. Ya. Ayat 22 membuat saya sungguh bersyukur. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Luar biasa saudara sekalian. Itulah kenapa dia dibawa ke pangkuan Abraham, karena dia menderita sejak kecil. Mungkin anak yatim piatu, atau mungkin sudah sejak kecil itu tidak punya rumah, menderita juga sakit-sakitan, penuh dengan borok, boleh jadi kanker kulit. Tetapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Ada malaikat di sampingnya. Kenapa malaikat tidak bisa sembuhkan dia? Bukan urusan malaikat menyembuhkan. Urusan malaikat ia menjaga dia, memperhatikan dia. Dan ketika dia meninggal, oleh karena dia mengasihi Tuhan, maka dia dibawa ke pangkuan Abraham. Itulah saya mengertinya. Mengapa dibawa ke pangkuan Abraham? Karena dia tidak pernah bisa menikmati hidup ini sejak masa kecil. Tolong sudah perhatikan baik. Bila engkau kurang beruntung, tetap mengasihi Tuhan. Bila engkau sakit, tetap mengasihi Tuhan, karena Tuhan adalah Bapamu. Bila kehidupanmu susah dan menderita, tetap mengasihi Tuhan. Karena ketika engkau nanti meninggal, melepaskan semua penderitaan itu, engkau akan dibawa ke pangkuan Abraham.
mungkin sekarang bukan pangkuan Abraham, menurut pengalaman-pengalaman orang yang pernah kemudian diangkat Tuhan ke Firdaus, ya. Mereka katakan mereka diangkat dan dipeluk oleh Tuhan Yesus. Tidak bisa kebayang, saudara sekalian. Indahnya luar biasa. Oleh sebab itu, mari lebih bersungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan, lebih serius lagi mengikut Tuhan, dan jangan melakukan hal yang membuat saudara dianggap oleh Tuhan tidak layak untuk menerima kesempatan untuk hidup dan menuju kepada kehidupan yang kekal. Mari sekarang belajar dari firman Tuhan ini, dan orang yang sakit-sakitan, Lazarus yang miskin ini tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang terbaik untuk hidup saudara sekalian, supaya malaikat tetap ada di sekitar saudara dan memberkati hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kalau Engkau memperhatikan anak-anak kami ketika masih bayi, ketika masih kecil, maka Tuhan juga memperhatikan kami seperti orang yang miskin ini, Lazarus yang miskin ini. Dan kami percaya Tuhan akan mengangkat hidup kami, memulihkan hidup kami, memberkati hidup kami, karena ada malaikat Tuhan juga yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.